la li gharadin dunyawiyin. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah rojulani tahabba, ya, keduanya, dua orang yang keduanya saling mencintai. Apa yang dimaksud? Ai ahabba kullun minhuma sahibahu. Ahabba mencintai, kullun setiap minhuma dari keduanya, sahibahu kepada sohibnya. Nah, ini udah disebut sohib ya. Sohib itu udah jadi bahasa kita ya. Ya, bahasa kerennya itu bukan keren. Bahasa sekarangnya itu adalah bestie ya. Oh, mungkin itu ya. Bestie. Jadi setiap dari keduanya mencintai kepada sohibnya. Nah, itu. Makanya kemarin pernah saya jelaskan, ketika seseorang masuk kategori soleh, maka Allah memberikan keajaiban-keajaiban. Di antaranya Allah menampilkan, menampakkan, memperlihatkan sifat lembutnya kepada orang soleh. Dan juga watawallihi. Dan Allah juga menganggap teman. Nah itu. Menganggap teman kepada orang soleh. Nah itu ya. Kenapa teman? Nah itu. Allah menganggap teman kepada orang-orang soleh. Gitu. Jadi kalau kita masuk kategori orang soleh, maka Allah menganggap teman kepada kita. Sohib. Ya gitu ya. Nah, kemarin sudah saya lontarkan pertanyaan. Bagusan mana? Bukan bagusan mana. Artinya antara saudara dan teman itu terkadang lebih baik teman. Ya. Gitu. Teman itu kalau sudah sohib, wah itu bisa melebihi saudara. Maksudnya begitu ya. Kadang kita pinjam duit itu ya sama saudara nggak ngasih. Sama teman ngasih ya. Nah itu subhanallah. Itu diantaranya ya. Maka di sini dua orang yang berteman gitu ya. Dua orang yang berteman. Setiap dari keduanya mencintai gitu kan. Sohibnya. Itu karena Allah, fillah. Apa yang disebut karena Allah? Li tolabi ridallahi la li gharadin dunyawiyin. Nah begitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di medsos ini ya, di TikTok ini, mudah-mudahan tergolong ini. Amin ya, tergolong ini. Rojulani tahabba fillah. Ya, sampai kita masuk grup kita ya, mudah-mudahan ada kebaikan nanti. Nah begitu. Kita kan belum bahas ya nanti grupnya seperti apa nanti gitu kan, belum ya. Pak Nudin terima kasih, Pak Bakhtiar terima kasih. Nanti kalau sudah ada ketemuan kita bahas di situ. Jadi nanti fungsinya grup itu nanti seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan realisasi ya. Trafik terima kasih, Pak Rudi terima kasih ya. Mudah-mudahan realisasi dari rojulani tahabba fillah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah, dudu amin ya robbal alamin ya. Gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Pak Rudi, terima kasih, semoga barokah. Oke. Begitu ya, setuju ya? Oke, M Sugi 6, insya Allah. Nah, gitu ya. Nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat naungan dari Allah di yaumul mahsyar nanti, di yaumul mahsyar ya, insya Allah. Widawarda ini yang dapat naungan ketujuh ya Ustadz. Betul, iya betul sekali Mbak Wida ya. Jadi yang dapat naungan Allah yang ketujuh adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena keduniaan ya. Coba lihat, banyak orang ketika bangkrut menjauh, tapi ketika sukses mendekat, bahkan mengaku saudara. Bukan semacam itu ya. Bukan semacam itu. Pak saya alhamdulillah, Pak saya Mursidik alhamdulillah. Sehat Pak saya, Masya Allah. Lama saya nggak sabar Pak saya ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak saya ya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak saya juga sudah masuk grup Pak saya. Masya Allah, ini saya baru sapa beliau ini. Mudah-mudahan sehat terus. Oke.
Pak Adnan Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bu Neneng Daryati, bukannya yang keenam Pak Ustadz? Ya gitu. Yang keenam apa ketujuh? Coba lihat di sininya. Lanjutannya ada enggak? Oh iya betul. Betul, yang keenam, Masya Allah. Iya betul, yang keenam. Yang keenam malah saya lupa. Yang keenam, Pak Intan. Oke, Hernur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Yang keenam, betul Mbak Ana. Subhanallah, terima kasih ya. Yang keenam. Waduh, ini saya nggak ngitung. Oke, Bunda Aidil juga hadir. Alhamdulillah. Sehat ya Bun? Sehat Bun? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bun ya. Oke, Aziz juga hadir ya. Nina Zain, Hernur. Oke, kita lanjut. Pak Nana Juhana. Iya, betul yang keenam. Masya Allah. Ya, berarti konsentrasi ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini belum selesai. Nah, jadi villa, apa artinya? Litolabi ridallahi la li gharadin dunyawiyin. Ya, mudah-mudahan ini satu cara ya. Kita bisa merealisasikan tentang dua orang yang berteman karena Allah ya. Masuk grup ini mudah-mudahan ya kita menjadikan banyak teman yang insya Allah filah. Mudah-mudahan pertemanan kita adalah filah ya. Kita digabungkan oleh Allah dalam satu majelis ilmu ya. Walaupun kita di awal-awal hanya menawang-nawang ya. Menawang-nawang itu apa ya? Ya di udara gitu kan. Alhamdulillah mudah-mudahan tergolong rojulani tahabbani di era 2000-an ya, di era 2024 ya, mudah-mudahan termasuk. Amin ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang bertemu apa namanya? Yang mencintai karena Allah itu yang seperti apa? Begitu kan ya? Nah, di sini ada penjelasannya juga. Ini dua kata ya. Dua kata. Ini fa-nya adalah atop ya. Kemudian di sini adalah fiil madi. Ya, ini fiil madi mazid. Mazidnya ini mazid dua. Majid dua ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ya, jadi majidnya mana? Alif sebelum fa fiil dan ta setelah fa fiil. Jadi ini majid dua ya. Ifta'ala. Nah, kalau domirnya huma, maka tinggal ditambah alif. Ya, ditambah alif. Maka menjadi ifta'ala ijtama'a. Nah, begitu ya. Jadi ini fi'il madi, fa'ilnya huma. Oke, Caca. Assalamualaikum. Oke. Oke. Faedah apa ini, Pak Mister Kreator? Yang ditanyakan faedahnya apa? Oke. Tulis aja, maaf Ustadz. Hari apa taklimnya? Ba'da subuh. Senin hingga Jumat insya Allah, Mbak Ulis ya. Pak Ali Murtado juga hadir, alhamdulillah. Oke. Zaidah alif dan ta. Oh, iya. Ini untuk mazid dua ya Pak ya. Mazid dua. Jadi kalau huruf aslinya itu kan fa, ain, lam. Begitu ya. Nah itu nanti arti untuk mengartikannya Pak. Ya. Jadi ada makna, ada faedah arti ya nanti. Jadi cara mengartikannya itu berbeda antara mujarrad dengan mazid begitu ya. Oke, jadi dibaca ijtama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huma. Ya. Ingat, kalau domir selain huwa dan hiya itu bisa langsung menjadi fa'il. Ya. Tapi kalau domirnya huwa dan hiya, kita lihat dulu di depannya ada nggak isim yang rofa. Ketika ada isim yang rofa, maka itulah fa'ilnya. Tapi kalau tidak ada isim yang rofa, maka domirnya menjadi fa'il. Tetapi kalau domirnya selain huwa dan hiya, itu langsung menjadi fa'il seperti ini. Ijtama'a, ini fi'il madi, fa'ilnya huma. Oke, Pak Fadong ya hadir, alhamdulillah. Oke, gitu ya.
Oke, Bu Haji RT 25 juga hadir. Bu Haji Ipah ya, alhamdulillah. Oke, Bu Haji ini istiqomah juga. Ya, panjang Pak Haji Muhammad. Nanti cara mengartikannya ada materinya ya. Nanti ada materinya. Oke, kita langsung jadi dulu ya. Oke, nanti ada caranya. Bagaimana cara mengartikan mujarrad dan bagaimana cara mengartikan mazid 1, mazid 2, dan mazid 3. Oke, Nizam Isnaini hadir alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi ijtama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huma. Baru di sini ada ala zalika. Alanya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Nah, zalika ini apa yang dimaksud? Nah, maka ini dibacanya al-hubbi. Kenapa dibaca hubbi? Karena hubbi ini membadalkan zalika. Ya, ala huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Jadi ala zalika sama dengan alal hubbi. Itulah fungsinya tafsir ya. Jadi kalau tafsir itu mengikuti ayat. Nah, gitu ya. Jadi al-hubbi dibaca kenapa al-hubbi? Karena dia menafsirkan zalika. Ya. Coba kalau kita artikan tadi, nah di sini tadi fa'ijtama'a, maka keduanya berkumpul fi ala zalika, atas hal itu. Hal itu yang dimaksud adalah al-hubbi. Nah, jadi keduanya berkumpul atas rasa cintanya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini wawunya atop. Ini pun dibaca mazid 2, fi'il madi mazid 2. Sama ya, ifta'ala. Lihat, ada alif sebelum fafi'il dan ada ta setelah fafi'il. Ini namanya mazid 2, tambahan 2 huruf. Ya, maka dibaca ifta'ala begitu. Jadi iftaroko begitu ya. Ya, jadi bacanya iftaroko begitu. Iftaroko fi'il madi, mujarodnya itu fa'rokof. Ya, jadi maknanya berpisah. Ya, faroko itu berpisah. Jadi iftaroko fi'il madi dengan fa'ilnya huma. Ala huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi iftaroko alaihi. Dan keduanya berpisah alaihi. Alaihi. Berarti hinya kembali kemana? Nah, begitu kan? Nah, hinya adalah domir mutasil. Jadi lihat nanti kembalinya kemana. Begitu kan? Nah, untuk memperoleh pengertian yang benar, kita harus memahami kembalinya itu kemana. Itu. Ya, jadi yang dimaksud di sini kembali ke al-hubbi. Ya. Jadi dia bertemu, berkumpul karena cinta. Dan dia berpisah pun karena cinta. Nah, cinta di sini adalah filah tadi. Nah, ini ingat filahnya. Ya, karena Allahnya. Yang gitu kan ya. Nah, jadi cintanya itu filah. Bukan hal lain. Bukan karena keduniaan. Makanya dia bertemu, berkumpul karena cinta Allah. Dan berpisahnya juga karena cinta Allah. Nah, di sini dalam tafsirnya dijelaskan ai. Ingat ya, ai itu adalah huruf tafsiriyah. Maka ini dibaca fi'il madi juga. Nah, ini majid 2 tetap. Alif sebelum fafi'il dan ta setelah fafi'il. Ya, jelas nggak tulisannya? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini dibaca ifta'ala, sama. Ya, sama ini. Jadi mazid 2 gitu. Majid 2 babnya ketiga. Itu kalau lihat di buku rumus saya itu ada majidnya majid 2 ya, maka dibaca istamarro. Nah, kebetulan pakai tasdid. Istamarro. Nah, ro-nya pakai tasdid ya. Istamarro, baru di sini istamarro fi'il madi dengan fa'ilnya huma. Subhan Malik, terima kasih, semoga istiqomah. Kadafi, assalamualaikum Ustadz. Kalau live kitab ini sebetulnya setiap hari apa aja Ustadz? Setiap Senin hingga Jumat ya, kalau tidak berhalangan gitu ya. Kalau berhalangan mungkin ada bolong-bolong lah begitu ya.
Oke. Jadi istamarro. Istamarro adalah fi'il madi, fi'ilnya huma. Alanya huruf jar, maka depannya dibaca majrur. Nah, ini dibaca mahabbati. Ya, mahabbati majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Huma domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Pahami, terima kasih, semoga barokah. Ya, jadi istamarro ala mahabbati hima. Nah, asalnya huma ya. Jadi kalau dibaca huma berat menurut qiraat, maka dibaca ala mahabbati hima. Baru di sini ada hatta. Hatta adalah huruf lil ghoyah. Hatta itu aslinya huruf jar. Jadi harus ketemu isim. Harusnya ketemu isim. Kalau ketemunya fi'il, maka hatta ini menyimpan an masdariyah. Ya, kalau ketemu fi'il mudhari menasabkan. Nah, ini kebetulan ketemunya fi'il madi. Faroko. Ini fi'il madi. Ya, faroko. Berarti faroko fi'il madi. Nah, ini domirnya huwa. Ini belum bisa fa'il. Cari ada nggak isim. Kalau ada isim, itulah fa'ilnya. Kebetulan di sini ada bainahuma. Nah, di sini isim ini. Nah, maka isim ini dibaca rofa sebagai fa'il. Al-mautu. Nah, kalau ada yang nanya, Ustadz kok melewati bainahuma? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini namanya fa'ilnya disimpan di belakang. Jadi faroko bainahuma al-mautu. Nah, faroko bainahuma al-mautu ini adalah kalimat. Ya, kalimat tadi dimasuki an ya. Hatta itu menyimpan an masdariyah ketika ketemu fi'il. Nah, tugas an itu mentakwil fi'il menjadi isim. Ya, maka faroko bainahuma al-mautu al-jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in. Fi mahali jarrin. Majrurun bihatta. Nah, begitu ya. Jadi, kalimat ini dihukumi jar sebagai majrur dari hatta. Karena hatta itu aslinya huruf jar. Begitu ya. Al-jumlatul fi'liyatu fi mahali jarrin majrurun bihatta. Nah, begitu. Kalau di i'rab Arabnya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, hatta huruf lil ghoyah. Faroko fi'il madi baina zorof. Makan huma domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Al-mautu fa'il yang dirofakan dengan domah. Faroko bainahuma al-mautu sebagai majrur dari hatta. Ah, begitu untuk bahasa Indonesianya, begitu ya. Oke, nah Teh Mimin udah bisa nih huruf Arabnya, alhamdulillah ya Teh ya. Subhanallah, tetap semangat Teh. Oke Teh Mimin, tetap semangat ya. Oke, apa kalau diartikan? Nah begitu kan. Oke, jadi apa al-mautu? Al-mautu jadi fa'il ya. Ini window ya. Apa itu? Window ya. Ya, jadi al-mautunya jadi fa'il. Oke. Rapiski Maulidina Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, izin gabung, monggo. Rapiski ya, semoga istiqomah ya. Oke, jadi kalau diartikan, nah begitu. Jadi tadi keduanya berkumpul karena cintanya kepada Allah. Dan berpisahnya, keduanya berpisahnya pun karena cintanya kepada Allah. Begitu ya. Oke, Rapisi, amin ya. Oke. Nafluz 12, babnya ke-6. Ke-7. Ya, makola 1. Kalau yang dimaksud hibul jumlah itu apa? Sibul itu menyerupai, ya, menyerupai jumlah. Kalau jumlah itu aslinya fi'il, fa'il, maf'ul bi, mubtada, khobar, isim ina, khobar ina. Begitu. Isim kana, khobar kana, itu namanya jumlah. Jumlah itu kalimat. Ya. Makanya saya tetap pakai istilahnya kalimat dan kata ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Gitu. So, kalau bahasa Arab itu kalau jumlah itu kalimat. Kalau kalimat itu kata. Nah, makanya kita jadi pusing, Mbak Yus ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Kalimat dan kata.
Apa itu kata? Kumpulan huruf-huruf. Kumpulan huruf-huruf yang mengandung arti. Apa itu kalimat? Kumpulan kata-kata yang mengandung arti. Ya. Itu kita pakai itu ya. Sebab takut ketuker kalau pakai bahasa Arab. Karena ada jumlah. Jumlah itu kalimat. Nah, kalau kalimat, kata. Nah, itu jadinya nanti bingung. Lah, ini kata apa kalimat? Nah, itu. Tapi kita sepakat pakai bahasa Indonesia. Sehingga jelas. Kalimat, kumpulan kata-kata. Nah, begitu kan? Yang mengandung arti. Kata, kumpulan huruf-huruf yang mengandung arti. Jadi kalau saya baca istamarro, istamarro, ini kata apa kalimat? Gitu kan? Istamarro, ini fiil madi. Kalau fiil pasti kalimat. Tapi kalau isim, kata benda, belum tentu kalimat. Ya, karena kalau fiil pasti punya fa'il. Dan syarat kalimat itu fiil fa'il sudah masuk. Oke ya, kita lanjut. Jadi, keduanya bertemu atau berkumpul dan berpisah adalah karena cintanya kepada Allah. Nah, yang dimaksud adalah istamarro. Keduanya terus-menerus. Ala mahabbatihima, atas keduanya, atas cinta keduanya. Hatta, nah sehingga, nah itu. Makanya hatanya lil ghoyah. Ya, beda dengan hatta matla'il fajr. Nah, itu hatanya langsung ketemu isim. Makanya hatta matla'i. Ya. Akan dibaca hatta matla'i. Nah, sebentar nih, ada yang belum kepencet listriknya. Nah, ya. Jadi gambarnya semakin buram. Oke, jelas ya? Jadi, hatta lil ghoyah itu ketemunya kalimat atau ketemunya isim. Nah, seperti ini ya. Jadi, sampai dengan gitu ya. Ada sampai dengan. Kalau lil ghoyah itu sampai dengan. Contoh, hitung 1 sampai dengan 10. Maka kita hitungnya nyampe 10. Gitu. Itu yang disebut lil ghoyah. Makanya di sini sehingga faroko berpisah. Ya. Bainahuma di antara keduanya al-mautu kematian. Nah, ini kematiannya fa'il, pelakunya. Jadi sehingga kematian memisahkan di antara keduanya. Nah, jadi artinya begitu. Jadi kalau hatta lil ghoyah itu sampai dengan. Jadi bukan sampai dengan ya. Gitu. Hitung 1 sampai dengan 10. Maka kita hitung sampai dengan 10. Gitu ya. Jadi sama dengan gini. Sehingga kematian memisahkan yaitu bainahuma di antara keduanya. Gitu. Kadang orang itu berteman ya. Itu lihat-lihat sikon gitu kan. Artinya kalau dia sikonnya lagi bahagia, lagi sukses gitu. Berteman. Tapi ketika dia dalam kondisi yang memprihatinkan, namanya lagi diacak-acak. Artinya lagi dibuat buruk sama orang, dia menjauh. Bukan teman yang seperti itu. Istamarro. Keduanya terus-menerus ala mahabbatihima. Atas cinta keduanya. Jadi dia tetap mencintai dalam keadaan apapun. Hatta faragha bainahuma al-mautu. Gitu. Sehingga kematian memisahkan keduanya. Gitu. Seperti rumah tangga sama ya. Kalau betul-betul cintanya karena Allah, maka hanya kematian yang memisahkannya. Walaupun suaminya atau istrinya atau salah satu keduanya menyakiti. Ya, menyakiti. Kalau dia betul-betul karena Allah dalam rumah tangganya, hatta faraqo bainahuma al-maut. Begitu. Hanya kematian yang memisahkannya. Gitu. Ya, ekonominya lagi morat-marit, tetap dia berbakti kepada suaminya. Ya. Gitu. Misalkan suaminya tidak baik gitu ya.
berakhlak buruk, dia tetap mencintainya. Bagaimana cara mencintainya? Ya fillah. Fillah itu berarti dalam aturan-aturan Allah. Dia menasehatinya dengan baik, ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia menasehatinya dengan sabar. Ingat itu di surat Al-Asri itu. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, begitu kan? Nah, semua manusia itu dalam keadaan kerugian. Di situ ada al lil jinsi. Jadi maknanya segala, semua. Ya. Wal asri innal insana. Nah itu al insana itu alnya adalah al lil jinsi. Jadi semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Keluar satu-satu. Kecuali orang yang beriman. Satu. Kemudian wa amilus shalihat. Setelah beriman, dia merealisasikan keimanannya dengan akhlak yang baik. Setelah akhlaknya dia baik, baru sikap yang keduanya, yang ketiganya muncul. Wa tawassaw bil haq. Dia berani menasehati. Ya, karena dia sudah melakukannya. Akhlak yang baik, dia menasehati. Ya, setelah menasehati, pasang satu kalimat kuncinya, kata kuncinya yaitu sabar. Wa tawassaw bis sabr. Begitu. Nah, jadi ketika kita berteman pun, entah itu berteman dalam ikatan teman biasa atau berteman dalam ikatan pernikahan. Hatta faraqo bainahuma al-mautu. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. Itulah ciri bahwa pertemanannya itu fillah. Karena Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam grup ini. Ya, Bu Khotimah sudah kelihatan, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Nyambung ya, mudah-mudahan. Jadi ketika kita pertemanannya karena Allah di grup, karena fillah, tidak keluarlah. Tidak keluar bertahan gitu. Ini mau apa ini grup nih, begitu kan? Ini programnya belum jelas nih. Jangan keluar dulu. Pengen tahu dulu programnya seperti apa, begitu kan? Belum ada programnya sudah keluar. Misalnya ini mah contoh. Contoh. Ayo yang belum masuk, ayo kita masuk ya. Nanti kita bahas seperti apa grup ini biar manfaat kan begitu nantinya. Kan belum ada program ya, baru kumpul-kumpul doang dulu kan. Nanti kita ketemuan, insya Allah kita bahas seperti apa. Yo, yang belum masuk grup masuk ya, masuk bertahan. Kalau ini saya udah masuk belum ngapa-ngapain ya, emang belum ada program ya, belum ya, paling baru ngobrol-ngobrol mungkin kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini salah satu kalimat ini realisasinya ya. Nah ini mudah-mudahan tergolong ini ya. Apa tadi kalimat pertamanya? Rojulani tahabba, gitu kan? Ay ahabba kullun minhuma sahibahu fillahi. Ini kuncinya. Fillahi. Ketika kita bertemannya karena Allah. Karena Allah itu diikat dengan aturan-aturan Allah di situ. Oke. Maka ini nanti ya. Itu. Ini ada yang nanya ini, mana grupnya Pak Ustadz? Pak Ahmad Haidar. Ya, Pak Ahmad Haidar belum masuk ya? Monggo Pak Ahmad. Monggo. Nanti ada panitia ya. Ada panitia nanti menayangkan. Bu Mai, Assalamualaikum. Telat Pak Ustadz. Masya Allah. Kemana Bu? Oke. Tidak ada suaranya Pak Ustadz loh. Masa sih? Ada nggak suaranya? Linknya kirim Ustadz Kulo. Oh mangga tuh, itu di bawah tuh ada Teh Mimin. Itu linknya Pak Kulo ya. Mudah-mudahan jadi amalan yang baik nantinya. Mama Yudis juga ada, alhamdulillah. Oke, ada ya. Oke, Masya Allah. Bunda Aidil, oke, ada ya, jelas. Oke, ada suaranya aman. Oh gitu. Tadi kenapa suaranya nggak ada? Mbak Ana, ada suaranya dong tuh kan. Ada Mbak Ana ya. Alhamdulillah. Oke. Syafiq Thohir, izin gabung Ustaz. Monggo Syafiq Thohir ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ayo.
Lanjut ya. Jadi mudah-mudahan ini satu realisasi ya dari amalan yang kita pelajari ini ya. Mudah-mudahan. Abah Oji ada jelas banget. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke Mbak Oji, tetap semangat Mbak Oji ya. Masya Allah. Bu Ai, wah baru nongol nih Bu Ai nih. Apa saya baru baca baru sapa Bu Ai. Azet. Nah, Azet, assalamualaikum Tan. Oke, Azet Tabe. Bu Ai, terima kasih. Asal dari mana Ustad? Vibes ya. Kalau di grup nanti tahu Pak. Ya, kalau di TikTok kita terikat dengan aturan ya, etikanya. Jadi ada aturan-aturannya. Oke Pak Rahman teh lambat Pak Guru. Kenapa lambat nih Pak Rahman? Bogor ya. Oke, kita lanjut. Itu yang keenam ya. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya ya. Menjadikan, nah, jadi kuncinya tadi di filah ya. Ketika filah itulah yang membuat kita istiqomah apapun, termasuk kita ngaji. Ya, termasuk kita ngaji. Ketika kita ngaji, kalau filah betul-betul karena Allah, istiqomah. Hatta farqa bainahuma al-maut. Ya, hanya kematian yang memisahkannya. Gitu. Selagi kita sempat buka tuh HP, ya, setiap Senin hingga Jumat. Kecuali ustaznya berhalangan ya. Ya kemarin Masya Allah. Gak keburu waktunya minta maaf ya. Gitu dikejar-kejar juga gak keburu. Jadi ya udahlah. Gak live gitu. Nah gitu. Jadi cirinya adalah istiqomah. Ya. Ngaji itu perintah Allah talabul ilmi ya. Ikuti saja. Ustaz aku gak ngerti. Nah itu. Allah itu memberikan kefahaman kepada kita itu dua. Bisa mulutnya, bisa juga hatinya. Mulutnya nggak paham, tapi hatinya dipahamkan oleh Allah. Gitu. Terkadang mulutnya baru paham, hatinya belum paham. Terusin. Ya, terkadang dua-duanya belum paham. Mulutnya belum paham, hatinya belum paham. Terusin. Karena Allah hendak memperbaiki kita. Hanya Allah yang tahu caranya memperbaiki manusia. Ya. Gitu, hanya tukang servis HP yang bisa benerin HP. Jangan coba-coba ketika HP kita jatuh, mati, nggak bisa nyala lagi. Jangan coba-coba dibenerin sendiri kalau kita tidak paham. Beri ke tukang servis. Besok bisa diambil dan sudah dalam kondisi baik. Begitu juga kita kepada Allah. Lakukan saja tugas kita. Tolabul ilmi. Nanti difahamkan oleh Allah. Begitu ya. Oke, selesai. Maka kita lanjut berikutnya. Nah ini. Warojulun da'athu. Nah ini wawunya atop. Rojulun ma'tuf. Ma'tuf alainya lafad sebelumnya ya. Ada rojulun. Oke. Neneng dari hati nggak apa-apa Pak Ustadz, karena kita punya kepentingan masing-masing, yang penting bisa ketemu lagi. Iya gitu ya Bu Neneng ya, siap Bu Neneng. Yang penting semangat ya Bu ya. Oke. Nah ini Fudoli Ahmad, tolong masukin grup ya Pak Ustadz. Nah itu Temimin, monggo Pak Fudoli ya, mudah-mudahan bisa merupakan lahan kebaikannya Pak Fudoli ya. Oke. Haji Nuronia. Bu Haji Nuronia, alhamdulillah. Istiqomah Bu Haji ya, mudah-mudahan ini. Saya baru sapa beliau ini. Bu Haji Nuronia. Semangat Bu Haji ya, ikuti pengajian ini mudah-mudahan. Oke, kalau artinya memisahkan berarti farroko. Huruf ro-nya pakai tasdid. Ya gitu Teh Neneng. Teh Mimin. Kadang mujarod itu diartikan seperti mazid. Gitu. Kadang mazid pun diartikan seperti mujarod. Nah, maka lihat siyakul kalamnya. Gitu ya. Jadi boleh Teh. Ya. Nah, hatta farroko ya. Hatta farroko gitu Teh ya. Iya, begitu Teh. Jadi untuk mengartikan mazid dan mujarod itu terkadang mujarod juga diartikan mazid gitu ya. Oke, nanti lihat siyakul kalamnya.
Ya, maunya seperti apa, begitu. Oke, Ujang Ruslan 520. Assalamualaikum Pak Ustadz, masukin grup saya. Nah, Pak Ujang ya. Pak Ujang itu Teh Mimin ya. Enggak, Pak Ujang. Atau Pak Ujang screenshot ketika ada admin ya. Mudah-mudahan jadi amal baik kita ya untuk saling feel lah. Gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Hatta huruf apa Ustadz? Ahmad Irfandi, Pak Ahmad Irfandi. Hatta itu huruf lil ghoyah. Aslinya huruf cer Pak ya. Aslinya huruf cer. Lintang utara qabil tu maha guru, subhanallah. Lintang utara istiqomah ya, mudah-mudahan. Jadi hatta ini huruf lil ghoyah ketika ketemunya kalimat ya Pak ya. Tapi kalau ketemunya isim langsung hatta ini huruf cer. Tadi saya kasih contohnya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr itu matla'i itu sudah majrur. Karena ketemunya isim Pak. Tapi kalau ketemunya fi'il maka huruf lil ghoyah. Repiski. Nah itu repiski. Maaf Ustadz tolong masukin grup ya. Ada admin ya. Monggo. Hubha terima kasih banyak. Semoga barokah. Oke kita lanjut ya. Saya juga mau Ustadz, oke. Fun, monggo. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ya gitulah Teh Mimin ya. Jadi tidak mesti pakai tasdid ya. Ishak bin Lukman, alhamdulillah live lagi. Alhamdulillah Pak Ishak ya. Emang jadwalnya Senin sampai Jumat Pak Ishak, kecuali saya berhalangan ya. Hamid, Pak Hamid terima kasih. Oke kita lanjut. Warojulun, wawonya atop, rojulun ini maktuf. Dari maktuf alainya rojulun kalimat sebelumnya ya. Oke santri, terima kasih santri. Oke. Mazmuhi, Masya Allah. Ustadz Mabruk, amin. Onot, terima kasih. Da'at hu, ini dibaca da'at. Dibaca da'at ini fi'il madi. Ya, kalau fi'il madi akhirnya tak mati, maka domirnya hiya. Kalau domir hiya belum bisa menjadi fa'il. Ya, oke maaf baru gabung Emit ya. MT, oh, MT 79. Istiqomah ya MT ya. Oke, Mas Muhi, amin gitu. Oke, terima kasih semoga barokah Mas Muhi. Oke. Jadi da'at hu ini da'at fi'il madi. Domirnya hiya. Maka kalau ada isim di depannya mu'anas, maka dia layak menjadi fa'il. Makanya ini dibaca fa'il imro'atun. Nah, ini fa'ilnya. Imro'atun ini mu'anas ya. Ciri mu'anasnya ada tamar buto. Lebih gampang ini kalau ada tamar butonya. Jadi da'at fi'il madi. Hu-nya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Ya. Oke Bu Fitrianti. Selamat bergabung. Alisa Zain. Izin gabung Pak Ustadz monggo. Ya. Jadi domir mutasil hu. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Maka depannya dibaca imro'atun. Fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin ya. Coba kita lihat di depannya di sini. Sini ada zata, apa zati, apa zatu. Gitu. Nah, kalau dia menjadi na'at maka dibaca zatu. Ya. Na'at zatu. Wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca jamalin. Jamalin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang tanwin. Jadi dibaca zatu jamalin. Kenapa dibaca zatu? Ini na'at ya. Na'at itu mengikuti man'utnya. Nah sini man'utnya tuh rofa. Imro'atun. Ya. Imro'atun. Jadi imro'atun zatu jamalin. Jadi seorang perempuan yang mempunyai wajah cantik. Zatu itu empunya ya. Maknanya za itu empunya ya. Za itu adalah asmaul khomsah. Asmaul khomsah, ingat ada abu, akhu, fu, zu.
Ya, karena ini menjadi jama mu'anas salim. Jadi zatu jamalin. Jadi mempunyai wajah yang paling cantik. Ya, ini paling maknanya jadi ya. Jadi paling cantik. Kemudian di sini ada huruf ila. Ilanya adalah huruf jer. Maka depannya dibaca majrur, nafsi. Kalau dibaca nafsi tanpa al, tanpa tanwin, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Ya. Berarti nafsiha. Ila nafsiha. Nah, begitu ya. Coba kita sampai sini dulu, kita artikan. Oh, baca dulu ya. Jadi di sini ada da'athu imro'atun zatu jamalin ila nafsiha. Ini kalimat. Ya, dari sini nih kalimat. Kalimat fi'liyah. Ya, maka kalimat setelah isim yang bertanwin disebut na'at. Jadi da'athu imro'atun, kemudian zatu jamalin ila nafsiha, ini kalimat. Kalimat ini sebagai na'at dari lafad rojulun. Makanya diartikan yang. Rojulun, seorang lelaki yang. Perempuan yang mempunyai paras cantik. Ya, mengajaknya. Nah, gitu ya. Mengajaknya. Ila nafsiha. Pada dirinya. Gitu kan. Nah, mengajaknya. Kalau ada perempuan cantik mengajak seorang lelaki, berarti yang aktif perempuannya ya. Gitu. Ya, ini kisahnya seperti Nabi Yusuf dan Siti Julekha. Nah, itu contohnya. Nabi Yusufnya ganteng, Julekhonya juga cantik. Nah, ini contohnya Julekho berarti. Ya, da'athu imro'atun zatu jamalin ila nafsiha. Tapi apa yang dilakukan oleh rojulun tadi? Fa'aba. Nah, itulah ciri lelaki yang akan mendapat naungan di aras nanti. Ya. Jadi seorang lelaki yang diajak wanita cantik ila nafsiha, pada dirinya, gitu kan ya. Fa'aba. Nah, fa-nya ini atop. Ya, cepat. Ya. Kalau fa atop itu cepat. Aba. Aba ini fi'il madi. Ayo coba lihat di sini. Ini fi'il madi majid 2. Ifta'ala. Imtana'a. Nah, begitu. Jadi wazannya ifta'ala. Imtana'a. Nah, begitu ya. Imtana'a itu mencegah. Maknanya menolak. Fa'aba. Fa'aba fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya. Dia menolak. Ai imtana'a. Dia menghalangi, maknanya menolak. Waqala. Nah, waqala. Wawanya atop, qala fi'il madi. Ya. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Begitu ya. Fa'ilnya adalah huwa. Dia berkata. Ini B-nya huruf jer, lisani majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ya. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Mulia, assalamualaikum, izin gabung, monggo Mulia ya, semoga istiqomah. Gitu. Bilisanihi au, au-nya atof lit takhir, pilihan. Nah, ini dibaca B-nya huruf jer, qalbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi au biqalbihi, begitu ya. Oke. Kemudian di sini ketemu isim yang nasab. Ini sebagai hal. Ya. Sebagai hal menjelaskan keterangan keadaan. Nah, nanti keadaan siapa yang dijelaskan? Keadaan fa'il apa keadaan maf'ul, begitu ya. Jadi kalau hal itu dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Nah, ini dibaca zajiron. Ya. Jadi dibaca zajiron. Nah, kemudian di sini ada laha. Li-nya huruf jer, hanya domir mutasil sebagai majrur. Li itu huruf jer. Kalau nyambung dengan domir mutasil maka dibacanya la. Bukan liha.
tetapi laha. Ingat rumus saya. Jadi li huruf jar ketika bertemu domir mutasil maka dibaca la. Jadi laha. Zajiron laha. Nah, ini dibaca huruf jar an. Kemudian di sini al-fahisyati majrur yang dijarkan dengan kasro. Jadi zajiron laha anil fahisyati. Nah, begitu ya. Oke, jadi kalau kita baca ulang sambil diartikan, jadinya seperti ini. Yang ketujuh, warojulun, seorang lelaki, ya, seorang ya. Da'athu, telah memanggilnya, telah mengajaknya. Siapa yang mengajaknya? Itu imro'atun. Seorang wanita. Zatu jamalin, yang mempunyai paras cantik. Ila nafsihi, pada dirinya, fa'aba, lalu dia menolak. Ya, ai imtana'a, ia mencegah. Itu. Waqala, dan dia berkata bilisanihi, dengan mulutnya, dengan lisannya, au biqalbihi, atau dengan hatinya. Zajiron. Ya, jaziron kan hal tadi ya, menjelaskan keadaan fa'il, begitu ya berarti ya. Karena fa'ilnya itu dia tadi, fa'aba. Dia menolak. Dan dia berkata dengan lisannya atau dengan hatinya, zajiron, dalam keadaan menolak. Jadi kata-kata menolak lahat terhadap perempuan tadi, anil fahisyati, dari zina. Begitu ya, fahisanya diartikan zina. Gitu. Lelaki yang luar biasa ya. Lelaki yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mengajak perempuan. Nah, biasanya yang mengajak, nah itu. Jadi ini lelaki yang luar biasa. Makanya Allah akan berikan naungan nanti di yaumul mahsyar. Di yaumul mahsyar nanti adalah naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, ini luar biasa ini. Nah, ini contohnya adalah Nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau diajak oleh Khadijah, oleh Zulaikha, ya, oleh Zulaikha. Tapi fa'aba, ya, fa'aba ditandai dengan sobeknya baju di depan apa di belakang? Di belakang ya. Kalau di depan berarti yang mau Nabi Yusufnya gitu kan ya. Kalau di belakang berarti dia hendak berlari. Itu makanya di sini pakai an. An itu menghindar. Anil fahisyati. Jadi kalau an itu berlari ya. Maknanya menghindar dari gitu. Ya, makanya Nabi Yusuf yang sobek bajunya adalah belakang. Jadi dia hendak lari, kemudian ditarik sehingga sobek. Nah, kalau di depan beda cerita ya. Kalau di depan berarti perempuan yang meronta-ronta sehingga menyobek baju depannya. Begitu ya. Oke, setuju. Ya, apa yang dikatakannya? Nah, di sini kan waqala. Ya. Ini kan tafsirnya nih tadi. Ya, jadi dia berkata dengan lisannya atau dengan hatinya dalam keadaan kata-kata yang menolak. Zajiron laha, kepada perempuan tadi, anil fahisati, dari zina. Apa kata-kata yang diucapkan? Inni akhafullaha. Ya, berarti kalimat ini nanti sebagai makulul qauli dari kola. Ingat, kola tidak akan sempurna kalau tidak ada makulul qauli. Ya, maka ini adalah mu'alafatun ya, gabungan antara inna dan iya domir muttasil. Gitu ya. Oke, ini user 381 ujungnya suka ngaji Nasul Ibad. Fikih tasawuf, di dalamnya banyak cerita Nabi, alim ulama dan orang soleh. Ya, oke. Muslimah dzatu jamalin mudhof ilaih. Bukan Ustadz, betul. Tadi ya, ini. Ya, dzatunya adalah na'at dulu. Ya, na'at dari lafad imro'atun. Baru wahwa mudhof. Ya, jadi wahwa mudhof. Jamalin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin. Gitu ya, muslimah ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu. Jadi, qala ini butuh makulul qauli.
Mana maqulul qaulinya? Lihat di sini ada ini. Ini adalah mu'alafatun ya. Apa tadi mu'alafatun? Gabungan dua kata. Ya. Gabungan dua kata Hasan Yuda ya, Hasan Yuda atof dan fa jawab. Fa bedanya kalau fa jawab itu ada fiil syarat ya, ada fiil syarat. Kalau fa atof tidak ada syarat gitu ya. Kalau ada huruf syarat baru fa-nya adalah fa syarat, fa jawab ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah itu fa. Nah, itu namanya fa jawab. Ya. Kenapa ada idza? Idzanya dzaraf di makna syarat gitu. Tapi kalau tidak ada syarat maka fa-nya atop. Gitu ya, atau fa istiqnaf. Itu nantinya permulaan. Oke ya Pak ya. Oke, MT79 bermanfaat mengenang saat mondok. Sehat terus Ustaz, amin. Pak MT ya 79, mudah-mudahan sama-sama sehat ya Pak ya. Oke, Pak Sam, terima kasih Pak Sam, semoga barokah. Lanjut ya. Jadi tadi, oh ini Pak Angah ini. Pak Angah, terima kasih Pak Angah, semoga barokah ya. Lanjut ya, ini adalah mu'alafatun ya, gabungan dua kata. Apa itu? Inna dan iya. Innanya huruf nasab dan taukid, iyanya domir mutasil sebagai isim inna. Maka depannya dibaca akhofu. Akho ini fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Ya, maka cocok kalau khobar dengan isim anaknya itu harus matching gitu ya. Kalau aku ya aku lagi khobarnya, maka akhofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Allah. Nah, Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Akhafullah adalah khobar inna. Nah, ini ada masih terusannya ta'ala. Ini ta'alanya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Kalimat sisipan dari lafaz Allah. Yang gitu ya. Jadi sesungguhnya aku akhafullah ta'ala. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini akhafullah ta'ala. Ini kalimat. Kalimat ini sebagai maqulul qauli dari qola. Begitu ya. Maka sempurna qola. Karena ketemu maqulul qauli ya. Waqala, dan dia berkata bilisanihi, dengan lisannya, au biqalbihi, atau dengan hatinya, zajiron, dalam keadaan penolakan, kata-kata penolakan ya, laha, kepada perempuan tadi, anil fahisyati, dari berzina. Apa kata-katanya? Ini sesungguhnya aku akhafullah ta'ala, aku takut kepada Allah Ta'ala. Nah itu oke ya. Nah, selesai ini sampai ke 7. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah pada yaumal mahsyar ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. Dan ini yang ke-7, yang terakhir ya. Tadi yang ke-6-nya adalah 2 orang yang bercinta karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Hanya kematian yang memisahkannya. Hatta faraqo bainahuma al-maut. Ya. Jadi berpisah gitu. Ya, teneneng tadi ada yang pakai tanwin ya, faraqo. Kalau faraqo itu tadi ya penjelasan saya. Jadi bisa diartikan berpisah atau memisahkan gitu ya. Yang memisahkannya itu adalah kematian gitu ya. Jadi kita berteman karena Allah ya, kemudian berumah tangga karena Allah, sehingga ketika terjadi konflik keluarga masih bisa mempertahankan diri ya, karena semuanya adalah ujian kalau betul-betul fillah ya, kecuali ada tujuan-tujuan lain begitu ya. Oke. Nah,
Makanya aras itu goncang. Begitu kan ya. Nah, di situ kita menjalani ujian. Nah, harus bersabar. Oke, kemudian yang terakhirnya adalah seorang lelaki yang perempuannya mengajaknya. Ya, dan perempuannya bukan yang biasa. Zatu jamalin. Ya. Jadi perempuannya yang begitu mempesona. Ya, tapi apa yang dilakukannya fa'aba. Lalu dia menolak. Ya, dan berkata dengan lisannya atau dengan hatinya, dalam kata-katanya itu kata-kata yang mengandung ya, dalam keadaan kata-kata penolakan terhadapnya. Ya, anil fahisyah. Apa kata-katanya? Ini akhafullaha ta'ala. Ini kan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, segitu ya. Kemudian di sini ada nazom ya. Waqad nazoma hadhis sab'ati. Nah, kenapa dibaca sab'ati? Ini badal dari hadhihi. Ingat ya. Jadi badal itu selalu mengikuti mubdal minhunya. Ya, qad ini huruf tahqiq. Ya. Jadi qad ini pasti ketemunya fiil, tidak mungkin qad ketemu isim. Pasti ketemu fiil. Cuman bisa fiil madi, bisa juga fiil mudhari. Ini qad ini ya. Nah, ketika ketemu fiil madi, maka qad diartikan sungguh. Tapi kalau ketemunya fiil mudhari, qad ini diartikan kadang-kadang. Oh, jauh banget kan ya. Nah, ini bacanya fiil madi, nazoma. Jadi qad huruf tahqiq, nazoma fiil madi. Fa'ilnya belum, ya kan? Fa'ilnya belum ini. Karena nazoma ini fiil madi, domirnya huwa, ya. Kalau domir huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka boleh dibaca fa'il. Nah, di sini ada hadhihi. Ya, hadhihi adalah isim isaroh. Ya. Hadhihinya isim isaroh. Nah, isim isarohnya ini sebagai apa? Gitu kan? Kebetulan isim isarohnya sebagai maf'ul bi muqaddam. Makanya dibaca as-sab'ata. Ya. Dibaca as-sab'ata badal dari lafad hadhihi. Maka abu ini fa'ilnya, ya. Makanya kenapa hadhihinya jadi maf'ul bi? Karena sudah kelihatan abu di sini isim yang rofa. Gitu ya. Gitu. Jadi ini udah mengincar jadi fa'il dia. Gitu ya. Ingat itu. Jadi kalau baca kitab itu harus pandangannya agak jauh sampai satu kalimat. Gitu. Nanti ketemu. Ini kan nazoma fi'il madi nih. Domirnya huwa. Kalau ketemu isim di depannya dibaca rofa. Kebetulan ini isim kan, hadhihi isim isaroh. Cuman sudah diberitahu ada abu. Nah, itu. Abu ini isim yang rofa. Jadi kita harus tanggap, oh fa'ilnya yang ini. Begitu. Oh berarti hadhihinya maf'ul bi muqaddam. Gitu ya. Nyambung? Nah begitu caranya. Jadi kita kalau sering baca memang jadi paham gitu kan. Masalah-masalahnya paham. Kalau jarang baca, nah itu jadi masalahnya tidak teratasi. Begitu ya. Jadi nazoma fi'il madi hadhihi isim isaroh sebagai maf'ul bi muqaddam. As-sab'ata. Nah, ini dibaca as-sab'ata, tidak boleh tu, tidak boleh ti ya, karena badal dari hadhihi. Maka abu fa'il dari lafad nazoma yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khamsah. Wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih syamata. Kenapa tidak syamati? Karena syamata ini isim ghairu munsharif. Jadi syamata mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Oke, Al-Makki, Masya Allah. Oke, Al-Makki tetap semangat ya. Nah gitu. Baru depan baca minal bahri. Minnya huruf jar, al-bahri majrur. Oke. As-sab'ata bukan badal bos, tapi as-sab'ata badal. Tadi saya ngomongnya badal apa yang lainnya? Apa salah ngomong saya? Badal. Jadi badal dari lafad hadhihi. Kaidahnya ingat ya, kata setelah isim isyarah itu badal ya. Walaupun ada beberapa, tapi sangat kecil ya.
Jadi kata setelah isim isyarah itu badal. Itu ya. Oke. Ya. Iya, karena zatu jamalin ini idofah. Ya. Idofah. Jadi bisa, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Mana lagi tadi ya? Mana tadi? Oh, mana tadi? Oh, ini. Jadi Abu Syamata. Ya, dibaca Syamata mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Minal bahri, ininya huruf jar, al bahri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka dibaca at-tawili. Naat dari lafad al bahri, gitu ya. Baru faqala. Nah, faqala. Fanya atop qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke Abu Syamata. Begitu ya. Jadi sungguh nazom, ya, nazom 7 ini, ya, atau Abu Syama menazomkan 7 ini minal bahri tawili, dari bahri tawil. Apa kata-katanya? Apa isi nazomnya? Faqala. Nah, ini kebetulan diambil dari waqalan nabiyul Mustafa. Ya gitu. Jadi waqala, qolanya fi'il madi, an-nabiyyu fa'il yang dirofakan dengan dhamma, gitu ya. Maka di sini al-Mustafa. Al-Mustafa itu bentuk ini apa namanya? Jabatan beliau ya, yang terpilih, nabi yang terpilih, berarti na'at. An-nabiyyu al-Mustafa. Baru ini dibaca inna. Kenapa dibaca inna tidak in? Karena depannya adalah isim. Jadi inna sab'ata. Nah, gitu dibacanya, sab'ata. Jadi sab'atan, maaf, pakai tanwin karena depannya ketemu fi'il ya. Jadi kalau ketemu fi'il putus. Inna sab'atan. Nah, sab'atan isim inna yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin gitu ya. Oke. Terus ini dibaca fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari dibacanya adalah yuzillu. Dibaca yuzillu fi'il mudhari, domirnya huwa. Maka hum adalah domir mutasil, ketika nempel ke fi'il jadi maf'ul bih, muqaddam. Maka depannya dibaca Allahu. Oke Mas Yanto. Nah, saya baru sapa Mas Yanto nih ya. Mudah-mudahan istiqomah Mas Yanto. Yuzilluhumullahu. Ya. Nah, maka depannya dibaca naat al-azimu. Bi huruf jar, maka depannya dibaca majrur zilli. Majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya. Jadi yuzilluhumullahu al-azimu bizillihi, ini adalah kalimat. Kalimat ini sebagai khobar inna. Gitu ya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya 7. Fa'il dulu, Allah akan menaungi mereka. Atau boleh sama naatnya, Allah yang agung akan menaungi mereka bizillihi, dengan naungannya. Nah, begitu. Nah, di sini siapa aja gitu kan yang mendapat naungan itu. Nah, ini bacanya muhibbun. Gitu ya. Jadi muhibbun ini orang yang mencintai tadi ya. Nah, kemudian afifun. Afifun adalah orang yang memelihara diri. Nasyiun. Nah, nasyiun ini maknanya orang pemuda ya, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah. Ini seorang pemuda yang tumbuhnya itu dalam hal ibadah. Ya, kan sudah dijelaskan ya yang kemarin ya. Jadi nasyiun itu pemuda yang semangat ibadahnya tinggi. Padahal seorang pemuda itu kan nafsunya lagi membara, tapi dia nafsunya digunakan untuk ibadah. Nasyiun. Kemudian ini adalah tasaddaqo ya tasaddaqu. Berarti kalau bentuk isim fa'ilnya mutasaddiqun.
Mutasaddiqun ini adalah orang yang bersodakoh. Itu ya. Nah, tasodako itu artinya sodako. Bukan membenarkan ya. Kalau sodako membenarkan. Tapi kalau tasodako artinya bersodako. Itu jauh banget ya. Nah, orangnya disebut mutasaddiqun. Jadi mutafa'ilun, bentuk isim fa'il. Kemudian wabakin, orang yang menangis. Bakin ya. Bakin itu isim yang rofa. Karena wawunya atop ya. Kita lihat di sini di rumusnya itu di sini ada. Ya, jadi bakin itu isim yang rofa ya. Nah ini ada saro, yasri, maka isim fa'ilnya adalah sarin. Bakin. Jadi sarin ini adalah isim yang rofa, isim yang jer, isim yang nasab. Tetap bacanya sarin. Gitu ya. Jadi kalau ketemu lafaz nanti sarin atau bakin, ia bisa menjadi isim yang jer, bisa jadi isim yang nasab, bisa juga jadi isim yang rofa. Gitu. Ya, karena di sini ada huruf ilat. Nah, ini. Makanya disebut mu'tal. Salah satu dari huruf pokoknya ada huruf ilatnya. Nah, ini yang bermasalah ya. Oke, jadi jangan salah, jangan sarin itu isim yang jer, nggak mesti. Bisa isim yang jer, bisa juga isim yang nasab, bisa juga isim yang rofa. Ya, termasuk bakin ini tadi. Nah, mana? Bakin, nah ini. Bakin ini adalah isim yang rofa. Karena sebelumnya rofa. Mutasaddiqun, ya, nasyiun, afifun, muhibbun. Ini muhibbun, kenapa dibaca rofa? Badal dari lafadnya. Badal